PPT saya bisa jalan nggak? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Tapi belum jelas, maksudnya belum lebar. Ini saya sudah lebarkan. Di sana tampilannya biasa ya? Ya. Oke. Ini pakai mukodimah atau langsung antum, Ustaz? Boleh dimoderatori Bu Kiki kalau mau. Saya nggak moderator, tapi cuma disuruh buka tadi. Oh gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ustaz Luqman Al-Hakim Al-Fadil wal hadirun al-muhtaramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Fi hadhihi lailah al-mubarakah sanata'allam wa nadrusu anit tarjihat fil Muhammadiyah. Ayyuhal hadirun, hayya nasma wa nahtamu jayidan maqalahu al-ustad monggo bisa dimulai, Ustaz. Ya, terima kasih Bu Kiki. Ini suara saya bisa didengar ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM dan segenap jajarannya Kota Bojonegoro dan juga Ketua Kantor Lazismu dan seluruh pengurus Lazismu Kabupaten Bojonegoro dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dari berbagai macam amal usaha yang ada di Bojonegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang ada dari luar Bojonegoro yang pada saat ini ikut kajian ketarjian bersama PCM Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa iman dan Islam dan juga nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah atau tetap konsisten untuk dengan PCM Kota Bojonegoro dan juga selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik yaitu Kapita Selekta Fatwa Tarjih seputar perayaan Natal. Sebagaimana Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang ketahui, kita sekarang berada di bulan Desember
dan sudah di pertengahan, artinya kurang lebih 1 minggu lagi kita sudah berada di tanggal 25 Desember. Biasanya 25 Desember itu saudara kita Nasrani merayakan Natal, kemudian juga disusul dengan Tahun Baru. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat bagaimana fatwa-fatwa tarjih yang sudah ada yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan perayaan Natal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama sebelum kita mencoba melihat tentang fatwa-fatwa tarjih yang berkaitan dengan perayaan Natal, karena ini berkaitan dengan sikap atau pandangan atau ideologi kita sebagai seorang Muslim, maka untuk melihat sejauh mana pandangan Muhammadiyah di dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada di dalam agama itu. Yang pertama, yang sudah kita pahami bahwasanya Muhammadiyah di dalam paham keagamaannya berorientasi tajdid atau tajdid oriented. Dan Muhammadiyah dalam memahami tajdid, bahwasanya tajdid itu memiliki dua makna atau dua arti. Yang pertama, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah. Tajdid itu artinya, atau tajdid di sini berarti pemurnian atau purifikasi. Yaitu Muhammadiyah ingin berusaha mengembalikan kepada kemurnian ajaran Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini di dalam bidang akidah dan ibadah. Sehingga kalau kita lihat fatwa tarjih yang berkaitan dengan ibadah dan akidah, itu pasti bisa ditemukan rujukannya berdasarkan dua sumber primer dalam beragama atau dalam pandangan Muhammadiyah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Kemudian tajdid yang kedua itu bermakna dinamisasi. Ini di dalam bidang muamalat duniawiyah, yaitu segala perkara yang bukan menjadi tugas Rasul atau yang berupa interaksi sosial atau sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah maghdoh. Tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalat duniawiyah di sini, tajdid itu bermakna mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Yang kita akan coba lihat dalam kajian kita yang nanti atau dalam topik yang kita akan bahas, kita akan melihat tentang bagaimana tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah ini yang kaitannya dengan konteks seputar perayaan Natal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita katakan tadi bahwasanya tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah itu tajdid bermakna purifikasi atau pemurnian, sehingga yang ditekankan bagi warga Muhammadiyah di dalam berakidah itu jangan sampai akidah kita itu memiliki penyakit atau mengidap penyakit. Ketika ada penyakit yang di dalam istilah Muhammadiyah disebut sebagai TBCS, itu harus cepat didiagnosa kemudian diterapi. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit-penyakit akidah yang perlu kita pahami dalam perspektif Muhammadiyah dikenal dengan istilah TBCS. TBS itu takhayul atau khayalan kesialan.
Ini sering kita jumpai. Misalnya ada burung-burung tertentu itu ditafsirkan. Misalnya ketika ada dalam orang Jawa biasanya ada burung bence gitu yang berbunyi di samping rumah kita atau di atas rumah kita. Oh, itu tandanya ada orang yang meninggal. Kemudian ada misalnya kupu-kupu masuk rumah kita. Oh, ini tanda kucingnya harus dikubur kemudian pakai mori gitu. Atau kita cancel perjalanan karena ini tanda kesialan gitu. Kemudian yang kedua ada istilah bid'ah. Bid'ah itu the innovation of religion atau in the religion. Maksudnya membuat inovasi atau kreasi di dalam agama, yaitu menambah-nambahi sesuatu yang bukan bagian daripada agama. Ini makna bid'ah secara umum, tapi sebenarnya bid'ah juga bisa mengurangi ajaran agama. Tidak hanya menambah, tapi mengurangi pun itu disebut apa? Bid'ah. Yang secara umum ini sering dipakai dalam konteks ibadah. Meskipun juga bisa kita pakai di dalam konteks akidah. Kemudian istilah khurafat. Khurafat itu dalam terminologi Al-Quran itu disebut asatirul awwalin. Yaitu mitos-mitos orang-orang atau nenek moyang atau orang-orang yang terdahulu. Jadi mempercayai mitos, kemudian cerita mistik, misalnya cerita Nyi Roro Kidul yang menguasai laut selatan dan memberikan pengaruh terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga perlu untuk dilakukan sesajen atau ritual-ritual tertentu. Misalnya di sebuah desa itu masih umum ada punden, kemudian ada cungkup atau macam-macam yang penduduk desa itu mempercayai sebuah mitos bahwasanya desa ini ada Mbah Danyang macam-macam. Kemudian diberikan sesajen, ada pundennya atau pohon besar atau apalah. Itu sehingga muncul mitos yang berkembang di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat beranggapan adanya musibah, termasuk yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah saksikan ketika saat sekarang ini kita mengalami pandemi, itu masih terkadang ada ritual-ritual tersebut, yaitu misalnya manganan untuk tolak bala atau memberikan sesajen kepada kekuatan mistik yang dianggap bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. Ya, cerita yang mistik itulah yang disebut dengan khurafat. Kemudian ada yang disebut sebagai syirik. Syirik itu politeisme, lawannya dari monoteisme. Jadi kalau monoteisme atau monoteistik religion, agama monoteistik itu agama yang meyakini Tuhan itu satu. Tapi ketika seorang melakukan syirik itu berarti meyakini ada kekuatan, kalau dalam konteks kita beragama Islam ada kekuatan, ada zat yang diposisikan sama dengan Allah. Maka itulah yang disebut dengan syirku atau syirik. Ini sebagaimana wasiat Luqman ketika menasihati anaknya itu dijelaskan bahwasanya orang melakukan syirik itu melakukan kezaliman terhadap dirinya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri, yaitu penganiayaan yang besar. Ini
TBCS ini adalah penyakit akidah. Jangan sampai warga Muhammadiyah itu mengidap salah satu atau lebih dari penyakit-penyakit ini. Sehingga ketika ada di antara kita yang memiliki atau mengidap penyakit-penyakit ini harus cepat didiagnosa kemudian terapi. Karena intinya Muhammadiyah lahir sebagai gerakan purifikasi akidah atau purifikasi tauhid. Ini juga yang dilakukan oleh Haji Ahmad Dahlan pada awal-awal mendirikan Muhammadiyah, tentu dengan metodologi dakwah yang hikmah dan bijaksana, karena Kauman itu adalah sebuah kampung yang cukup kuat. Kiai Ahmad Dahlan memiliki metodologi dakwah yang cukup bagus, sehingga meskipun beliau seorang ulama yang mencoba mengajarkan Islam yang murni dari penyakit-penyakit ini, tetapi beliau akhirnya bisa diterima di masyarakat Kauman yang notabene-nya tradisi Jawa itu masih kuat atau kental. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sebelum kita masuk pada fatwa, ada manhaj tarjih yang perlu kita perhatikan, yang mana manhaj tarjih ini atau metode dalam penggalian hukum bisa disebut metode, tapi kalau dalam pandangan Profesor Samsul Anwar di bukunya itu bisa juga dimasukkan sebagai sumber hukum sekunder atau paratekstual atau instrumental. Artinya sumber hukum yang dia tidak pokok, karena sumber hukum itu yang pokok hanya Quran dan Sunnah, tapi yang kita bahas ini yaitu namanya Saddu Adzari'ah. Ini sumber hukum yang tidak independen, karena sumber hukum ini harus dependen atau bersandar pada Al-Quran. Yaitu apa yang disebut sebagai Saddu Adzari'ah atau dzara'i'. Sad itu artinya menutup atau to block atau ya menutup itu. Kemudian dzari'ah itu artinya jalan. Maksudnya apa? Menutup jalan yang berpotensi kepada kemaksiatan atau kemudharatan, meskipun jalan ini hukum asalnya mubah, karena kalau jalan ini dibiarkan itu akan menyebabkan terjadinya tadi madharat atau kemaksiatan. Sehingga kalau kita lihat di dalam manhaj tarjih yang ditulis oleh Profesor Asmuni di dalam bukunya Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi, itu di sana ada poin yang berkaitan dengan manhaj tarjih, yaitu Muhammadiyah menggunakan asas Saddu Adzari'ah. Tujuannya apa? Ada dua, yaitu menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. Sehingga kaidah yang mungkin Bapak Ibu sekalian sering jumpai ketika Bapak Ibu sekalian membaca putusan atau fatwa tarjih, ini kaidah yang penting perlu untuk kita hafal. Kalau tidak bisa menghafal, yang minimal kita pahami, yaitu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid, menghindarkan mafsadah-mafsadah atau menghindari terjadinya mafsadah, itu lebih diprioritaskan daripada merealisasikan maslahat. Artinya apa? Artinya ketika ada dua hal, yang satu kalau kita lakukan terjadi kecelakaan, kemudian yang satu kita ingin mencoba melakukan itu untuk merealisasikan maslahat. Contoh yang mudah saja, misalnya dalam fatwa pandemi ini, Muhammadiyah dulu memfatwakan sholat itu ya di rumah. Ketika ada seruan stay at home, semuanya stay at home, suruh tinggal di rumah,
Itu dulu Muhammadiyah berfatwa bahwasanya sholat pun di rumah. Itu awal-awal. Sebelum kita tahu bagaimana menyikapi perkembangan COVID ini. Dan gitu. Ya alasannya apa? Sholat jamaah itu kita ingin mencapai atau merealisasikan maslahah. Bahwasanya sholat jamaah itu pahalanya dibanding sholat individu itu berbanding atau ya lebih utama dengan 27 derajat. Bisab'in wa isrina darajah. Tetapi ketika maslahah ini berisiko, yaitu ketika kita ingin melakukan maslahah sholat jamaah ini berisiko pada memproteksi jiwa, padahal di antara maqasid syariah, tujuan syariah itu syariah datang untuk hifdzun nafs atau memproteksi jiwa, maka di sini ada dua hal. Maka yang diprioritaskan adalah menghindari mafsadah, yaitu apa? Yaitu terkapar COVID-19 atau terjadi penularan COVID-19 daripada melakukan sholat jamaah. Dulu semacam itu. Tetapi ketika sudah ada sikap dan kita sudah tahu bagaimana menyikapi pandemi ini, maka tentu fatwanya berubah gitu. Oke. Nah, sehingga kalau kita definisikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang disebut saddu dzari'ah itu apa? Memotong pelantara-pelantara kerusakan dengan melarang perbuatan yang dibolehkan. Artinya sesuatu itu hukum asalnya sebenarnya mubah. Tetapi karena kalau kita lakukan sesuatu yang mubah ini mengarah kepada kerusakan atau kemafsadatan, maka yang mubah ini kita blok. Kita tutup supaya kita tidak terjerumus kepada sesuatu kerusakan atau sesuatu maksiat. Nah, metode penetapan hukum semacam ini disebut apa? Saddu dzari'ah atau blocking the mean. Ya, contohnya apa? Kalau memasang haji aman. Dalam putusan tarjih kita tahun 1929 itu memasang gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan difatwakan hukumnya haram. Padahal hukum asal memasang gambar itu hukum asalnya mubah. Dan hukumnya itu berkisar sesuai dengan ilah atau alasan kita memasang itu. Untuk tujuan apa gitu. Tapi hukum asal gambar itu mubah. Tetapi sesuatu yang mubah itu pada waktu itu diharamkan oleh majelis tarjih. Dengan alasan ketika itu dianggap akidah warga Muhammadiyah itu belum kuat, sehingga kalau gambar Bayi Ahmad Dahlan itu dipasang, khawatir terjadinya tadi beberapa penyakit akidah tadi. Di antaranya misalnya warga Muhammadiyah tabaruk dengan gambarnya, atau mengkultuskan atau hulu terhadap sosok Bayi Ahmad Dahlan. Sehingga ketika itu gambarnya Bayi Ahmad Dahlan itu diharamkan. Tapi tahun 1968 di Muktamar Tarjih di Sidoarjo, maka ketika itu dianggap bahwasanya potensi terjadinya kesyirikan, pengkultusan dan bertabaruk dengan gambarnya Bayi Ahmad Dahlan itu dianggap sudah tidak mungkin dilakukan oleh warga Muhammadiyah, karena warga Muhammadiyah sudah memiliki pemahaman tauhid dan akidah yang benar, maka dicabut. Apalagi dalam konteks sekarang perlu kita untuk mengenalkan Bayi Ahmad Dahlan ini kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh sebab itu diperbolehkan kembali. Kemudian yang kedua, contoh putusan Munas Malang tahun 1969. Ketika itu apa? Majelis Tarjih mengeluarkan putusan tentang larangan menikahi wanita non-muslim ahli kitab Indonesia. Padahal wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Wanita-wanita yang baik dari ahlul kitab itu pada asalnya halal gitu. Tetapi sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah, dilihat faktanya sekarang pernikahan antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki muslim, perempuannya
non-Muslim itu ternyata laki-lakinya tidak bisa mempengaruhi istrinya, bahkan cenderung dipengaruhi, sebagaimana banyak selebritis itu, Bapak Ibu sekalian mungkin familiar. Artinya pernikahan seorang laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab itu sekarang tidak efektif untuk digunakan media dakwah. Justru laki-lakinya yang bisa menjadi korban dalam arti mengikuti agamanya istri. Sehingga sebagai bentuk metode atau jalan yang dianggap sebagai jalan atau metode selektif, maka dikeluarkanlah putusan tentang larangan menikahi wanita non-Muslim ahlul kitab di Indonesia. Nah, cara-cara semacam ini metodenya disebut saddu adzari'ah. Nanti Bapak Ibu sekalian ingat-ingat, metode ini akan kita coba lihat di dalam melihat fatwa-fatwa tarjih seputar perayaan Natal. Jadi saddu adzari'ah itu sesuatu yang mubah. Sebenarnya hukum asalnya mubah. Tetapi kalau sesuatu yang mubah ini tidak diharam, akan berpotensi mengarah kepada kemaksiatan atau kerusakan. Artinya saddu adzari'ah itu melihat sesuatu secara selektif agar tidak terrealisasi adanya kemaksiatan atau kerusakan. Itu yang dimaksud saddu adzari'ah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam fatwa-fatwa tarjih, ternyata sudah banyak di dalam majelis tarjih itu berbicara tentang masalah hubungan dengan non-Muslim. Misalnya di TJA Jilid 1 itu sudah membahas tentang tema yang berkaitan dengan interaksi seorang Muslim dengan non-Muslim. Misalnya bagaimana hukum bergaul dengan non-Muslim, batas toleransi pergaulan, menjawab salam non-Muslim itu boleh atau tidak, tamu non-Muslim itu boleh atau tidak, dan sebagainya. Demikian juga di TJA Jilid 2, tanya jawab jilid agama Jilid 2 juga sudah membahas beberapa masalah, ada 4 di sini, tentang hubungan dengan non-Muslim. Misalnya mengucapkan selamat hari Natal, ini boleh atau tidak, ini yang nanti akan kita coba lihat. Bagaimana seorang Muslim itu apakah boleh membantu atau menerima bantuan dari non-Muslim dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kita akan coba lihat tentang prinsip pergaulan dengan non-Muslim. Yang mana di dalam tanya jawab jilid 1 halaman 177 sampai 178 itu dijelaskan bagaimana sikap kita di dalam pergaulan dengan non-Muslim. Yang intinya dalam ajaran Islam kita itu dianjurkan untuk bergaul dengan sesama manusia dengan baik dan penuh pengertian tanpa melihat background yang ia miliki. Baik background dari suku mana, bangsa mana, negara, juga agamanya apa. Intinya Islam mengajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama itu dengan penuh pengertian dan dengan cara yang baik. Sebagaimana yang kita bisa temukan di dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian ini yang menjadi poin kita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kamu sekalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal budaya satu dengan budaya yang lain. Ini yang dianjurkan oleh Islam. Tapi dijelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Artinya dalam berinteraksi terhadap sesama dengan komunitas yang beragam dari
background yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda, kemudian dari suku yang berbeda, dari bangsa yang berbeda, dijelaskan oleh Allah sebenarnya manusia yang paling mulia itu yang dalam perspektif Allah itu atqakum, yang paling memiliki ketaatan atau ketakwaan kepada Allah, itu yang dianggap yang paling baik. Artinya Islam tidak memandang background yang kita miliki. Nah, tapi dalam kaitannya dengan konteks peribadatan, ketika kita berinteraksi dengan non-muslim, maka ada sebuah kaidah yang Bapak Ibu sekalian ayatnya sudah hafal, yaitu lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Artinya dalam persoalan ibadah kita tidak boleh intervensi. Sebagai bentuk toleransi, misalnya kita toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan kita, kemudian kita join atau kita ikut di dalam ritual mereka, maka itu tentu bukan toleransi yang diajarkan oleh Islam. Artinya Islam tetap memperlakukan non-muslim dengan cara yang baik, tidak boleh mendolimi, dengan penuh pengertian atau toleransi itu, tetapi dalam masalah ritual keibadahan atau sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan itu tidak boleh kita melakukan intervensi atau menyapuri dan atau dikatakan ini sebagai bentuk toleransi. Maka itu tidak diajarkan. Nah, kemudian kalau di dalam berinteraksi, kadang kita ada agama yang disebut agama dakwah. Misalnya Kristen itu juga agama dakwah, dalam arti ada dakwah mereka disebut evangelisasi atau penginjilan kepada domba-domba yang tersesat misalnya. Artinya kita juga terkadang menjadi objek dakwah mereka. Nah, ketika ada misalnya saudara kita dari Kristiani melakukan dakwah kepada kita, maka Al-Quran menjelaskan bagaimana kita merespon. Kalau ada kasus-kasus tertentu, kita harus melakukan dialog teologis gitu. Maka di dalam surat Al-Ankabut itu dijelaskan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau berdebat dengan ahlu kitab kecuali billati hiya ahsan. Al-Quran menggunakan kata ahsan. Ahsan itu isim tafdil, adanya perbandingan dalam arti menggunakan cara yang terbaik gitu. Dalam berdebat, dalam berdialog teologis pun harus menggunakan cara-cara yang terbaik. Nanti kita coba lihat ya bagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali kalau mereka melakukan kecurangan atau zalim, maka tentu dalam hal itu kita mungkin boleh menggunakan cara-cara yang mungkin tidak sebagaimana yang awal tadi. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari fatwa tadi, ada beberapa prinsip-prinsip pergaulan dengan muslim. Yang pertama bahwa saling menghormati dan penuh pengertian. Yang kedua toleransi dan tidak dalam keyakinan dan ritual keagamaan. Kemudian yang ketiga, dalam situasi tertentu kita boleh berdialog teologis secara ilmiah dan argumentatif dengan ahsan, dengan penuh kebaikan. Artinya kalau berdiskusi teolog harus berdiskusi secara ilmiah dan argumentatif, tidak boleh kita hanya mengolok. Itu yang tidak dianjurkan. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat yang sekarang tentang fatwa perayaan Natal atau selamat hari Natal. Apakah boleh seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal atau Merry Christmas kepada saudara kita Kristiani?
Itu apakah boleh atau tidak itu. Ada sebuah pertanyaan di sana. Seorang penanya bertanya, dia mendengar ada seorang mubalek yang mengatakan ucapan selamat hari Natal itu hukumnya haram. Tetapi di satu sisi ada salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah itu mengucapkan selamat hari Natal gitu. Nah, akhirnya permasalahan ini ditanyakan kepada tim fatwa tarjih. Nah, kemudian bagaimana respon tim fatwa tarjih terhadap pertanyaan yang diajukan tersebut. Nah, dalam masalah ini sebenarnya pandangan Muhammadiyah itu tidak memunculkan fatwa baru, tetapi fatwa yang disampaikan oleh Muhammadiyah itu merujuk atau menginduk kepada lembaga fatwa yang sifatnya itu lebih representatif dari berbagai macam ormas. Sehingga dalam masalah ini Muhammadiyah merujuk fatwanya itu kepada fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang perayaan Natal bersama. Yang di sana ada pertimbangan kemudian tentang kesimpulannya bagaimana. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, bahwa umat Islam itu diperbolehkan untuk kerjasama dan bergaul dengan umat agama-agama lain dan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan. Artinya interaksi sosial itu diperbolehkan. Kita bersahabat dengan saudara kita yang non-Muslim, apapun agamanya itu boleh. Dalam jual beli boleh. Dan kita tidak boleh melakukan kecurangan. Misalnya saudara kita atau sahabat kita non-Muslim, kemudian kita jual beli, kita curangi. Itu tidak boleh. Artinya, kalau interaksi sosial, artinya Islam menyamakan antara seorang Muslim dengan dengan non-Muslim. Artinya kalau kita jual beli dengan non-Muslim tidak boleh menipu, dengan seorang Muslim tidak boleh menipu, dengan non-Muslim pun juga sama, tidak boleh menipu. Ya. Kemudian yang kedua, umat Islam itu tidak boleh mencampur adukkan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Artinya sebagai bentuk toleransi, kita misalnya ibadahnya gantian, misalnya seorang Kristen pergi ke masjid, kemudian seorang Muslim pergi ke gereja. Itu sebagai bentuk toleransi, jadi ibadahnya gantian saja. Itu tidak boleh, karena tadi prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Ini. Kemudian yang ketiga, umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al-Masih bin Maryam. Artinya tidak boleh kita memposisikan Isa itu dengan posisi uluhiyah sama dengan Allah, atau kita anggap ibnullah, anak Allah, yang mana sebagaimana dipahami oleh agama Kristen ada teologi Trinitas atau akidatus salus. Akidatus salus itu Allahu wahidun fil jauhar. Allah itu esensinya satu, tapi musallasul aqanim. Ada 3 oknum. Oknum Bapa, yaitu Allah yang ada di langit. Ada oknum anak, Allah yang bersama kita, maksudnya yang hidup di dunia, mengorbankan dirinya dengan disalib itu. Kemudian ada Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu dalam pandangan mereka Allah fina, Allah yang ada di dalam hati kita. Jadi keimanan kita itu ditentukan kekuatan Ruhul Kudus yang ada di dalam diri kita. Tapi intinya ke posisi Isa tadi. Nanti kita akan coba diskusikan kalau ada waktu di akhir lebih dalam tentang masalah ini. Intinya sebagai seorang Muslim kita harus berpaham atau memiliki. Ya, monggo. Gimana? Maaf, slide-nya belum bergerak dari tadi. Oh, slide. Judul, iya. Oh. Bentar ya, saya